sekilas, yaitu sebagai ikhtibar perjalanan Rasulullah pada waktu hijrah dari Mekah menuju Madinah, disambut oleh orang-orang sahabat Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ilahul awwalin wal akhirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil hurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji hanya milik Allah. Pada kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul, bermuajah, bertatap muka, hadir di majelis yang sangat mulia ini di masjid, yaitu Masjid Al-Ihsan, Kapling, Kamboja, dalam rangka memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan hadirnya kita di majelis ini, dengan langkah kaki yang kita bawakan, dengan ayunan tangan membawakan, di dalam diri kita ada keislaman dan keimanan. Semoga dengan memperingati hari baginda ini menjadikan kita senantiasa berpusatkan, yaitu mencontoh akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beriringkan salam kita haturkan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat yang telah dibacakan oleh saudara-saudara kita, abang-abang anda kita, ustadz-ustadz kita yang ada di depan tadi, yang bacaan sholawatnya, tibanya, rotibnya yang sangat luar biasa, semoga menghantarkan mereka dan juga kita semua sebagai umat yang akan mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah di hadapan Allah. Amin.
Saudaraku, Bapak, Ibu yang dirahmati Allah, yang kami muliakan selaku alim ulama, cerdik pandai, ustadz dan ustazah, tenaga pengajar, pembimbing dalam agama, semoga senantiasa diberikan Allah kesehatan, kekuatan, dibimbing Allah dalam kesabaran, begitu juga keistiqomahan, sehingga mendapatkan dan menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus yang tidak pernah kalah dan tidak pernah gentar, yaitu yang senantiasa siap mendapatkan ocehan, mendapatkan cemoohan, mendapatkan cacian, kadang-kadang komplinan, yaitu adalah pengurus Masjid Al-Ihsan. Senantiasa semoga diberikan kesabaran. Sabar ya Bapak, Ibu, sabar. Semoga ketua, sekretaris, bendahara, begitu juga anggota selalu diberikan Allah kekuatan dan keistiqomahan. Begitu juga dengan kita semua para wali-wali santri, jamaah Masjid Al-Ihsan, semoga kita diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala keistiqomahan dalam kebaikan. Semoga kita semua hadir di majelis ini senantiasa dapat bimbingan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sesuai dengan metode tema yang akan kita bawakan, yaitu tentang peringatan Maulidul Rasul. Lahirnya Nabi Muhammad adalah lahirnya peradaban yang sangat mulia, yang tadinya perempuan tidak ada nilainya, tidak ada harganya, yang tadinya adalah perzinaan, penipuan, pembunuhan adalah perkara yang luar biasa. Anak-anak dianggap perempuan itu adalah yang membuat hal yang lahirnya mereka adalah dalam rumah tangga sesuatu yang memalukan. Tidak sedikit para sahabat sebelum mereka masuk ke dalam agama Islam membunuh, menggantung, mengubur anaknya pada waktu mereka tahu anaknya adalah perempuan. Ternyata lahirnya Nabi Muhammad membawakan perubahan. Yang tadinya perempuan tertindas, terhina, sekarang menjadi perempuan yang sangat ditinggikan martabatnya, harkatnya sama derajatnya dengan laki-laki. Seyogianya kita memperbanyak sholawat atasnya. Yang tadinya kita tidak tahu mana yang betul, mana yang salah, mana yang betul-betul menghantarkan kita kepada kebaikan, menjauhkan kita daripada keburukan. Tanpa adanya lahirnya baginda, mungkin kita tidak akan nyaman seperti sekarang ini. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Jamaah, oh jamaah, kami membawakan yaitu metode dakwah seperti ini. Ini hanyalah suatu syarat, hanyalah suatu alat yang memudahkan kami dalam menyampaikan suatu dakwah di masa modernisasi ini, mengikuti gelombang dakwah di modernisasi ini. Apa fungsi Allah, apa fungsi Nabi Muhammad tatkala Allah mengutus beliau, sama dengan rasul-rasul sebelumnya? Kita tengok dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Yang sekira-kira artinya, wahai Muhammad, dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan hanya sebagai pembawa kabar gembira. Kabar gembira ini kepada siapa? Yang pertama adalah mereka muslimun, orang yang selamat. Muslimun adalah orang yang telah diberikan perjanjian yang akan diberikan keselamatan. Ternyata agama di dunia ini ada agama Konghucu, ada agama Kristen, Yahudi,
Nasrani, Majusi, ada agama ada agama Sin, ada agama, banyak sekali agama. Ternyata semuanya itu yang hanya memberikan jaminan keselamatan hanya Islam. Assalamualaikum. Tadi malam kami mengucapkan salam di Marinir 136 di misi Maulidur Rasul. Memang beda. Baru mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, macam mau perang. Waalaikumsalam dari pojok ke pojok. Masya Allah, memang beda. Saya bilang beda dengan di kapling sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang nggak bisa dipaksa Pak, beda, nggak bisa dipaksa, beda. Saudaraku, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan diutus engkau Muhammad kecuali yang pertama adalah sebagai kabar gembira, memberikan kabar gembira. Di akhir-akhir periode akhir ini Bapak, saya sebagai imam masjid besar Darul Ghufran banyak di akhir ini mengucapkan 2 kalimat syahadat di masjid, baik daripada orang Batak, orang Jawa, terutama di 2 minggu terakhir ini orang Cina. Saya tengok dalam Al-Quran, ternyata mubasyiro di situ yang pertama adalah Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Ibu, anak, bapak, kita bersyukur kepada Allah. Kita telah dititipkan Allah lisan ini yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ternyata tidak semua lisan, tidak semua tubuh, tidak semua orang yang kuat, tidak semua orang yang sehat yang mampu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Pak Ustaz, tapi sesudah mengucapkan 2 kalimat syahadat jarang ke masjid. Pak Ustaz, sesudah mengucapkan 2 kalimat syahadat tidak tahu sholawat Pak Ustaz. Bahkan sudah mau nikah disuruh baca syahadat. Sesudah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, diulang syahadat berikutnya lupa. Tapi ingat Bapak Ibu, Allah memberikan jaminan. Siapa yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, sebanyak apapun dosanya, sebanyak apapun khilafnya, sebanyak apapun kesalahannya, selamat datang Allah Andaku yang tercinta. Masya Allah. Sini Pak Ustaz, kami di atas dulu Pak ya, mohon maaf Ustaz. Sebanyak apapun kehilapan seorang hamba, kesalahan seorang hamba, kekurangan seorang hamba, dosanya seorang hamba, tapi kalau lisannya telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia nantinya tetap di ujung daripada perhidupannya di hadapan Allah akan menghabisi umurnya itu di neraka, akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Semoga kita semua dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mubasysyiran wa nadhira. Mubasysyiran di situ. Ternyata kemarin saya tanya, abang, kenapa kamu mau masuk ke dalam agama Islam? Pak Ustaz, saya buka YouTube, saya buat ambil buku. Ternyata dalam buku hidayah itu banyak di sana saya mengambil makna, banyak di sana prinsip-prinsip yang harus saya jalani, banyak di sana pelajaran sehingga menetes air matanya. Ternyata Islam adalah agama jaminan, Islam adalah agama yang benar. Datang dia ke masjid, sesudah dia hitam dulu dia datang ke masjid, Pak Ustadz saya mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sudah 2 orang di 2 minggu terakhir ini masuk ke dalam agama Islam. Ibu, bersyukur kita telah Islam dari kecil. Tapi jangan sampai Islam kita hanya ikut-ikutan. Jangan sampai Islam kita hanya sekedar di KTP. Jangan sampai Islam
Islam kita itu hanya di lisan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mubasyirah yang Allah berikan kepada siapa? Kepada Muhammad, yaitu bersyukurlah mereka yang apabila sudah datang panggilan Allah, hayya 'alas salam, datang dia ke masjid, takbir menghadap kepada Allah, Allahu Akbar. Allah yang maha besar, lebih besar daripada kekuasaan bos yang ada di PT, lebih besar daripada kekuatan daripada apa yang ada di permukaan bumi. Allahu Akbar, mengutamakan dirinya, hanya membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat adalah ternyata patokan utama yang akan ditekankan kepada setiap umat Islam yang telah balik dan berakal. Mubasyirah, mereka akan mendapatkan kabar gembira bagi orang yang sujud kepada Allah, bagi orang yang bersedekah, bagi orang yang haji, bagi orang yang baca Quran. Mubasyirah, mereka akan mendapatkan kabar gembira. Wa nadhira, yaitu juga peringatan. Ini yang sangat kita takutkan. Banyak telah peneliti mengatakan tidak lama lagi akan kiamat, sehingga ada orang laki-laki dari Amerika Serikat, dia membuat yaitu kesaksian bahwasanya tahun 2012 akan ada kiamat. Ternyata tidak jadi, cancel, di penjara. Wa nadhira, Allah akan memberikan peringatan bagi siapa? Bagi orang-orang yang durhaka, bagi orang-orang yang lupa, yang lalai, yang menjauhkan dirinya daripada Tuhannya. Allah akan memberikan peringatan. Sekarang sudah banyak ujian, Bapak. Kalau kita orang yang muslim, yang beriman, kita harus percaya kepada Al-Baqarah. وَلَنَبَلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kalau kamu mengatakan dirimu orang yang muslim, yang beriman, kamu tidak bakalan lepas, kamu tidak bakalan pernah lepas daripada ujian dan cobaan. Apa yang pertama? Kekurangan harta, meninggalnya sanak saudara, kekurangan buah-buahan. Itu adalah ujian dan cobaan yang diberikan Allah kepada siapa? Orang yang beriman. Kemarin Pak Yazid buka, saya buka mulai daripada peristiwa Rempang. 3 bulan sebelum peristiwa Rempang, ada kawan saya yang kerja di BP Batam, satu kelas, satu angkatan. Pak Ustadz, saya tidak bisa masuk kelas, katanya. Kenapa? Saya 3 bulan terakhir ini sibuk. Sibuk kenapa? Sibuk dalam mengurusi sesuatu perkara. 3 bulan sebelum kejadian Rempang. Tatkala kejadian Rempang, apa yang terlintas dalam benak hati saya? Bisa jadi salah satu ini adalah penyebab azab atau ujian atau mungkin hukuman yang diberikan Allah. Kenapa Pak Ustadz mengatakan seperti itu? Karena banyak di tengah-tengah saudara kita, sahabat kita orang Melayu. Pada tahun 2005, saya masih ingat, misionarisnya Kristen pada waktu itu banyak sekali. Mereka jual agama mereka dengan duit, mereka jual agama mereka dengan beras, dengan telur, dengan minyak, dengan gula. Ini salah satunya. Ada kampung yang Wangsang sebelum jembatan 1 yang tadinya Melayu Muslim, sekarang cuma tinggal 20 kakak. Wajar Allah hukum mereka seperti itu. Allah rebut tanah mereka. Kalau kita orang yang berakal sesuai dalam Al-Quran, fa'tabiru ya ulil absar, ambil iktibar wahai hambaku yang memiliki hati dan pemikiran. Fa'tabiru ya ulil albab, ambil iktibar hambaku apabila engkau melihat suatu perkara dengan mata batinmu, dengan mata batinmu. Orang terjatuh jangan cuma ditolong kemudian dia lewat dibantu selesai.
Tidak, ambil iktibar, ambil pelajaran, ambil ibrah. Allah itu pasti menyelipkan suatu ilmu yang dapat kita kutip di dalamnya. Jamaah, oh jamaah, saudaraku yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, di akhir zaman ini saya imam masjid di Nurul Ihsan selama 7 tahun. Kalau ada sedikit waktu saya yang luang yang kosong, saya akan mencari anak-anak yang kumpul banyak. Saya akan kumpulkan, saya kasih jajan, saya kasih permen, saya kasih hadiah. Ambil kompangan, ayo kita nak main kompangan. Untuk apa? Saya memberikan bimbingan motivasi akhlak. Ternyata wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Ternyata yang pertama sekali nantinya hancurnya negara kita, hancurnya masyarakat kita dari akhlak. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Bagaimana para sahabat memeluk Islam? Bagaimana para sahabat mengamalkan Islam? Bagaimana para sahabat menguatkan dirinya kepada Islam sehingga mati dalam keadaan Islam? Khotib selalu mengatakan, ya ma'asyiral muslimin, ya ma'asyiral mukminin, ittaqullah, bertakwalah engkau kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar keyakinan takwa. Wa la tamutunna, jangan kamu mau digoda oleh dunia, digoda oleh harta, digoda oleh anak, digoda oleh istri, digoda oleh nafsu, sehingga engkau dengan godaan itu engkau tepis. Jangan engkau mati, sehingga matimu adalah hanya untuk menjadi golongan orang yang bertakwa. Bagaimana sahabat kita? Kita lihat, yaitu Bilal bin Rabah. Sesudah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, digiring oleh majikannya, dibawa ke tengah-tengah padang pasir, ditimpa dengan batu yang sangat besar, menangis, sedih, tak ada yang menolong. Sahabat yang menyelamatkan daripada Hamzah, sesudah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, langsung disiksa pada waktu itu. Sebelum Nabi Muhammad berdakwah dengan keadaan terang-terangan, pada waktu itu dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Pada masa Nabi Muhammad berdakwah dengan sembunyi-sembunyi. Ternyata mempertahankan Islam akidah dalam diri mereka, nyawa taruhan. Ini tak seberapa. Ternyata ada seorang laki-laki yang bernama adalah Nabi Muhammad, sehingga mengatakan doanya kepada siapa? Ammar bin Yasir adalah bintangnya para sahabat di dalam surga. Bagaimana dengan Ammar bin Yasir sehingga dia digelar bintangnya di dalam surga? Kita lihat sedikit. Sesudah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, digiring dia ke tengah-tengah padang pasir, dibuka bajunya, diikat kakinya, diikat tangannya, di tengah terik panas yang sangat panas yang membakar tubuh. Wahai Ammar bin Yasir, apakah engkau tetap memeluk Islammu, mengucapkan 2 kalimat syahadat, tetap engkau bertuhankan kepada Tuhanmu Allah? Iya. Dicambuk, dipukul, diterjang, diikat, diinjak-injak. Itu yang dialami oleh Ammar bin Yasir. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Bapaknya juga seperti itu, yang sama-sama mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ammar bin Yasir, yaitu diikat, dimasukkan dari luburnya, yaitu kayu yang sangat besar, sampai tembus sampai ke mulutnya. Kemudian dicincang tubuhnya, dipisahkan kakinya, tangannya, telinganya, tubuhnya, kepalanya, dipisahkan yang satu dengan yang lainnya. Cukupkah sampai di situ? Orang tuanya sebelum dibunuh
orang tuanya juga dicincang habis, sama dengan anaknya bersama ibunya. Yang paling sedih adalah Ammar bin Yasir. Sebelum dia meninggal dunia, dia sempat dibawa ke tengah bara api yang sangat panas, dilemparkan, dibakar, sehingga Nabi Muhammad sedih meneteskan air mata. Apa kata beliau dalam doanya? Ya narukuni bardan wa salamun ala Ammar bin Yasir kama bardan wa salam ala Ibrahim. Wahai api, sejuklah engkau, kata Rasulullah, dinginlah engkau, berikan kedinginan kepada Ammar bin Yasir sebagaimana engkau wahai api dingin pada waktu engkau memakan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak kepanasan. Ternyata Bapak Ibuku sekalian, doanya Nabi Muhammad itu diijabah oleh Allah. Doanya Nabi Muhammad itu dikabulkan oleh Allah, tapi tetap dia merasakan yang namanya penderitaan sesudah itu. Dipukul dia, dicincang dia, sampai akhirnya dia sebelum meninggal dunia, yang paling sedih yang dia rasakan tatkala dia dijeburkan ke dalam air. Dijeburkan ke dalam air, lama diangkat dia sampai susah dia bernapas. Di tengah-tengah kesusahannya dia bernapas. Ammar bin Yasir katakan, bukan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dengan spontan karena sakitnya, iya, iya. Ternyata sahabatnya yang Islam mendengarkan, anggukan kepalanya dengan mengatakan, iya, na'am. Sesudah dia siuman, sesudah dia tidak pingsan, sahabatnya bertanya, Ammar bin Yasir, jauh engkau daripadamu. Kenapa sahabatku? Datang dia ke kelompok yang satu, jauh sahabatku. Datang dia ke sana, ada apa? Kata Ammar bin Yasir, kenapa kalian menjauhkanku? Sehingga para sahabat pergi mendekati Rasulullah SAW. Ada apa ya Rasulullah? Wahai Ammar bin Yasir, tatkala engkau dihukum, tatkala engkau disiksa, tatkala engkau dianiaya oleh majikanmu, engkau dimasukkan ke dalam air, bangkit engkau, di situ diangkat mereka. Tatkala engkau ditanyakan, wahai Ammar, saksikan bukan Allah yang menciptakan langit dan bumi, saksikan engkau keluar daripada agama Islam, engkau anggukkan kepalamu wahai Ammar, katanya, menetes air matanya. Nangis dia. Tidak ada tantangan keislaman kita, tidak ada tantangan akidah kita di zaman ini, Bapak. Itu mereka alami pada waktu itu. Ternyata sulit dan susah. Menangis Ammar bin Yasir. Datang dia kepada Rasulullah, ya Rasul, apakah betul seperti itu? Kata Rasulullah, memang betul Ammar bin Yasir melepaskan bahasa itu, tapi itu bukan dari hatinya, karena dia menjaga tubuhnya dari kematian, sehingga lisannya itu berbicara tanpa disadarinya. Apapun yang diucapkan Ammar bin Yasir, kata Rasulullah, itu adalah bukan dari hatinya. Dia tetap orang yang soleh, dialah menjadi bintangnya para sahabat di dalam surga. Baru para sahabat tercengang. Ternyata bukan Abu Bakar, ternyata bukan Umar, ternyata bukan Utsman, ternyata bintangnya adalah para sahabat, yaitu Ammar bin Yasir. Sahabatku yang dirahmati Allah, apa sebenarnya tujuan utama Allah mengutus Nabi Muhammad? Pada masa kesulitan itu, pada masa ambruknya harga diri manusia, ambruknya kebenaran, ternyata innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Nabi Muhammad diutus ke permukaan bumi ini, sering kita bacakan, sering kita dengar, yaitu Muhammad diutus memperbaiki, menyempurnakan akhlak. Ibu, Bapak, luar biasa. Tetap masih kalah dari tentara, Pak. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, senang rasanya setiap keluarga, setiap ibu bapak diijab kabulkan, maka Qadi akan mengangkat tangannya
sahabat-sahabatnya akan ikut mengangkat tangannya. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah kedua mempelai ini menjadi keluarga sakinatan, mawaddatan, warahmatan. Betul? Ya Allah, jadikanlah mereka mendapatkan anak yang soleh, yang soleha. Jadikanlah anaknya menjadi hafiz-hafizah. Jadikanlah anaknya menjadi anak-anak yang selalu berzikir dan bersyukur kepada Allah. Amin kata Kodi, amin kata Wali, amin kata sahabatnya, amin kata tetangganya, bahkan lewat WA. Semoga engkau menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Ternyata tidak cukup sekadar doa. Tidak cukup sekadar doa. Harus dipresentasikan, harus diterapkan, harus diamalkan dalam kehidupan. Ingat, innamal umamu akhlaqu ma baqiyat wa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Suatu negara kokoh bertahan selama akhlak mewarnai kehidupan. Apabila akhlak sirna dalam pergaulan, maka tunggulah suatu masa akan mengalami kehancuran. Di mana kehancuran akhlak? Dari mana kehancuran akhlak? Siapa yang membuat hancurnya akhlak? Tidak lain dan tidak bukan adalah tidak satu individu, tidak dua, tidak tiga, banyak terlibat yang akan menghancurkan akhlak. Hancurnya akhlak, hancurnya negara. Kalau sudah negaranya tidak punya akhlak, maka hancurlah sebuah negara itu. Ibu, Bapak, ini baru tentara sipil. Siap. Security lah lumayan. Kami mau nanya dengan lubuk hati yang paling dalam, Bapak dan Ibu jawab, bagaimana kondisi akhlak anak kita sekarang? Baik apa kurang baik? Kurang baik. Baik apa kurang baik? Kurang baik. Jujur, baik apa kurang baik? Baik. Kurang baik. Cukup, Pak. Lumayan. Lumayan. Luar biasa. Kemarin ada sahabat dari Kapling datang ke Masjid Besar Darul Gufron. Tapi ada anak-anak yang perlu diceritakan lagi. Lengsel. Luar biasa Pak di akhir zaman ini. Kemarin kami KKN di Sabuba di Masjid Al-Ikhlas. Di sana, Pak Ustadz, tolong Pak Ustadz, anak remaja-remaji kami. Tolong Pak Ustadz, kenapa? Pak Ustadz, anak SMP sudah dikerjain, anak SD sudah 5 bulan. Pak Ustadz, anak SMP mengerjain anak SMA. Yang laki-lakinya anak SMP, perempuannya anak SMA. Luar biasa Bapak. Luar biasa. Inilah yang kita sebut dengan baik, bohong. Tengok sekarang, tatkala kita lewat, bagaimana adab mereka. Tatkala kita berbicara, bagaimana respon mereka. Tatkala kita suruh, bagaimana sikap mereka. Tatkala kita larang, bagaimana tindakan mereka. Bohong. Bapak, yang dirahmati Allah, apa yang merusak akhlak? Yang pertama, hancurnya sebuah akhlak adalah yang pertama,